Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk karunia dan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kita semua, yang mana beliau berkata di dalam apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Maka ini adalah merupakan salah satu kenikmatan besar yang hendaknya kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita semua, yang dengannya kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya dalam keadaan apapun. Hamba tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Dalam keadaan lapang seorang hamba tersebut atau dalam keadaan sempit, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Maka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, baik tatkala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun tatkala kita sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu sosok yang menjadi teladan
di dalam prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian yang berat kepada Nabi Ibrahim di saat beliau baru pertama mendapatkan seorang putra. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke suatu tempat yang bahkan Nabi Ibrahim tidak mengetahui tempat tersebut sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim pergi bersama dengan Hajar dan Ismail menyusuri jalanan di lembah, gunung, padang pasir, terus berjalan sampai akhirnya berada pada suatu tempat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di situ. Ditinggalkan di suatu tempat yang tidak ada pepohonan, di tempat yang gersang, tidak ada seorang pun di sana, tidak ada mata air. Tapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ditinggalkannya lah Hajar dan Ismail di tempat tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim pergi berlalu. Dan ketika Nabi Ibrahim pergi, maka Hajar pun mengejar Nabi Ibrahim. Kemudian Hajar berkata, "Apakah engkau meninggalkanku di tempat yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia sama sekali?" Kemudian Nabi Ibrahim pun tetap berlalu. Kemudian diulang lagi pertanyaannya oleh Hajar, "Apakah engkau meninggalkanku di tempat yang tidak ada apa-apa ini?" Kemudian Ibrahim tetap berlalu. Kemudian akhirnya Hajar pun berkata, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini?" Maka Ibrahim mengatakan, "Na'am." Lalu apa kata Hajar? "Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita." Husnudzon dari Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, menetapkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya. Maka kembalilah Hajar ke tempat anaknya Ismail. Kemudian setelah itu, ketika seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak diam. Dia tidak pasrah terhadap keadaannya, tapi berusaha untuk mencari sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumber dari rizki. Maka kita mengetahui kisah tentang berlarinya Hajar dari Bukit Safa dan Marwah. Meskipun beliau tahu ini adalah tempat yang kering, tidak ada air sama sekali, namun dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Maka pergilah Hajar untuk mencari air di sekeliling tempat tersebut. Lari dari Bukit Safa, kemudian ke Marwah, begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sumber Zam-Zam kepada mereka. Setelah itu berlalu beberapa waktu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Ibrahim untuk kembali berkunjung kepada keluarganya yang ditinggalkan di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim di saat beliau bertemu dengan keluarganya dengan rasa sukacita, Allah perintahkan untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih Ismail sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya. Maka ketika disampaikan kepada Ismail sebagai salah seorang anak yang saleh, memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti itu adalah yang terbaik. Maka beliau mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
maka engkau akan menjumpai diriku termasuk di antara hamba-hamba yang bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menjadikan kesabaran Ismail, kemudian ketaatan Ibrahim, dan berbaik sangkanya mereka terhadap semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menjadi suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan bagi umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ganti Ismail dengan seekor domba yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus malaikat membawanya, dijadikan sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kisah tentang husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan, baik para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Intinya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal yang kita jumpai dalam kehidupan kita, karena ini adalah merupakan kunci kelapangan, kunci keikhlasan, kunci keridhaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan sesuatu, maka itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang kita bahkan dari diri kita sendiri. Kemudian tidak lupa pada hari yang mulia ini, hari yang berbahagia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai salah satu yaumul id bagi kaum muslimin, maka perbanyak bertakbir, perbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak bertasbih, perbanyak beristighfar. Dan di dalam berzikir, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terbaik itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling bisa menghidupkan hati-hati yang mati, mengembalikan hati-hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggetarkan kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu seseorang akan senantiasa merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala bergetar hati-hati mereka. Maka mari kita memperbanyak bertasbih, bertakbir, bertahmid, beristighfar sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pertolongan yang bisa menyelamatkan kita semua kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hari pembalasan, hari di mana semua amal-amal seseorang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada cara menyelamatkan diri pada hari itu kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti dari kehidupan kita, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasikin wansurna 'alal qaumil zalimin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.